Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala lughatal arabiyyah ahsanul lughah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum ayyuhat tulab? Arjukum insyaallah bi khair wal afiyah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ustadz di sini akan menyampaikan sebuah materi tentang pembelajaran qawaid al-lughah al-arabiyyah. Sebelumnya Kopla sebelum menjelaskan ke teman-teman sekalian bahwasanya pembelajaran qawaid pada kali ini muhimun jiddan lana. Oleh karena itu kita harus tahu apa tujuan pembelajaran qawaid al-lughah al-arabiyyah. Yang pertama yaitu untuk memelihara lisan dari kesalahan dan memelihara tulisan dari kekeliruan, serta menciptakan kebiasaan berbahasa yang benar. Yang kedua, untuk memahami posisi kata. Yang ketiga, agar mengasah otak, menajamkan perasaan dan menumbuhkan perbendaharaan bahasa terhadap siswa. Dan yang terakhir, tujuan pembelajaran qawaid yaitu membiasakan siswa melihat dengan jeli, berpikir rasional dan sistematis. Oleh karena itu, Ustadz di sini akan menjelaskan sebuah pembelajaran qawaid al-lughah al-arabiyyah, yaitu tentang marfu'atul asma. Dan lebih jelasnya lagi nanti ketika Ustadz tampilkan sebuah video pada kali hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Baik, di sini dalam kesempatan hari ini saya akan menjelaskan yaitu tentang pembelajaran qawaid bahasa Arab. Di mana pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang marfu'atul asma. Sebelum kita mengetahui apa saja macam-macam marfu'atul asma, mari kita pelajari terlebih dahulu terkait pengertian marfu'atul asma. Dalam kitab Jurmiyah atau disebut dengan Mukhtasar Jiddan, bahwasanya al-marfu'atu sab'atun wa hiya al-fa'ilu wal maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaru wasmu kana wa akhwatuha wa khabaru inna wa akhwatuha wa tabi'u lil marfu'i wa huwa arba'atu asya'ah an-na'tu wal adfu wat tawkidu wal badalu. Jadi, marfu'atul asma adalah isim-isim yang harus dibaca rafa. Di mana isim-isim yang dibaca rafa pada marfu'atul asma ada 7, yaitu fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna, at-tawabi. Di mana at-tawabi yaitu isim-isim yang mengikuti hukum i'rabnya, mengikuti hukum i'rab sebelumnya, yaitu ada 4. Na'at, taukid, atof, badal. Di situ saya sudah cantumkan terkait beberapa contoh-contoh dari marfu'atul asma. Ya, jadi isim-isim yang dibaca rafa di situ ada 7. Di situ saya sudah cantumkan beberapa contoh-contohnya. Kemudian selanjutnya pada kesempatan kali ini dalam pembelajaran qawaidul al-lughah al-arabiyyah saya akan lebih menjelaskan lebih detail yaitu terkait marfu'atul asma dalam mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar ini saling berkaitan, saling berhubungan. Jadi keduanya itu tidak bisa dipisah. Sebelum kita mengenal lebih lanjut lagi macam-macam mubtada dan khobar, mari kita lebih dahulu untuk mengetahui apa pengertian dari mubtada. Jadi, mubtada adalah isim ma'rifat di awal kalimat yang dibaca rafa. Contoh, Muhammadun qaimun. Muhammadun di sini adalah isim ma'rifat. Isim ma'rifat di sini yang dimaksud adalah isim yang menunjukkan makna khusus. Di mana isim yang menunjukkan makna khusus yaitu isim yang ada alnya, isim domir, isim syaro, nama alam, isim mausul, idhofah yang mudhof ilaihnya berupa isim ma'rifat di atas. Jadi, dalam contoh Muhammadun qaimun, Muhammadun di sini berkedudukan sebagai mubtada. Disebut mubtada karena isim ma'rifat di awal kalimat.
maka Muhammadun di sini menjadi mubtada. Mubtada itu hukumnya rafa karena mubtada itu termasuk bagian dari marfu'atul asma. Lafaz Muhammadun qa'imun artinya Muhammad adalah orang yang berdiri. Jadi itu terkait contoh yang lebih mudahnya. Untuk pembagian mubtada di sini dibagi menjadi dua, yaitu mubtada lahu khobar dan mubtada lahu marfu sadda musadda al khobar. Yang pertama yaitu mubtada lahu khobar, yaitu mubtada yang memiliki khobar. Contoh Muhammadun qaimun. Nah, di sini Muhammadun di situ sebagai mubtada karena saya sudah jelaskan tadi bahwasanya isim ma'rifat di awal kalimat maka menjadi mubtada. Maksudnya mubtada lahu khabar itu gimana? Yaitu mubtada yang memiliki khabar, yaitu khabarnya qaimun. Jadi itu. Selanjutnya yang kedua yaitu mubtada lahu marfu sadda musadda ala khabar, yaitu mubtada yang tidak memiliki khobar akan tetapi memiliki isim yang dibaca rafa yang menempati posisi khobar. Jadi dalam mubtada lahu marfu sadda musadda ala khobar di sini tidak ada khobarnya akan tetapi memiliki isim yang harus dibaca rafa. Dan isim tersebut menempati kedudukan sebagai khobar. Jadi di situ. Contohnya madrubun Muhammadun. Ya, di situ contohnya madrubun Muhammadun. Selanjutnya di sini saya mempunyai struktur terkait mubtada ya, pembagian mubtada agar teman-teman itu lebih mengetahui apa saja macam-macam khobar, apa saja macam-macam mubtada dan pembagiannya. Ya, di situ sudah saya cantumkan bahwasanya mubtada itu dibagi menjadi dua, yaitu lahu khobar dan mubtada lahu marfu sadda musadda al khobar. Kemudian untuk mubtada lahu khobar ya, itu ada syarat-syaratnya atau ciri-cirinya. Yang pertama yaitu al-masdarul muawwal ya. Itu harus ada masdar muawwalnya. Contohnya apa? Di situ wa antasumu khairul lakum. Kemudian al-ismu dhamir. Contohnya huwa Muhammadun. Ya, wa di situ kan termasuk isim dhamir. Ya, di situ mubtada yang ada ciri-ciri. Maksudnya di sini ciri-cirinya yaitu berupa isim ma'rifat. Jadi itu. Kemudian selanjutnya yaitu al-ismu adz-dzahir, yaitu contohnya Muhammadun qaimun. Lanjut ke mubtada lahu marfu sadda musadda ala khabar. Jadi itu ada beberapa ciri-cirinya ya atau ketentuannya di masa bahwasanya ayat taqaddamahu istifhamun. Jadi jikalau ingin dijadikan mubtada lahu marfu sadda musadda ala khabar, ya itu harus ada huruf istifham yang didahuluinya. Contohnya apa? A di sini disebut harful istifham ya. Amadrubun Muhammadun. Nah, jadi itu. Kemudian ayat taqaddamahu harfun nafyi ya. Jadi harus didahului huruf nafi. Contohnya apa? Ma'alimun Zaidun. Ma di sini itu disebut ma nafi. Jadi itu untuk struktural pembagian mubtada dan jenisnya ya, beserta contoh-contohnya. Lanjut yaitu pembahasan selanjutnya yaitu terkait masalah khobar ya. Kan saya sudah jelaskan bahwasanya tadi khobar itu tidak bisa dipisahkan dengan mubtada. Jadi keduanya itu saling berkaitan dan saling berhubungan. Ibaratkan mubtada dan khobar, mubtada itu suaminya, khobar itu istrinya. Jadi itu. Khobar sama hukumnya dengan mubtada yaitu rafa. Sebelum kita mempelajari macam-macam khobar dan pembagiannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa pengertian dari khobar tersebut. Jadi khobar adalah bagian kalimat yang menyempurnakan faedah sehingga berfungsi sebagai penyempurna faedah sehingga kalimat tersebut bisa dipahami. Contohnya apa? Muhammadun qaimun. Jadi di situ yang digarisbawahi sama saya itu berkedudukan sebagai khobar ya. Khobar harus dibaca rafa, maka dibaca qaimun.
Untuk di kitab, biasanya di dalam kitab, sebuah kitab kuning ya, itu biasanya tanda khobar itu ditandai dengan harful kho ya. Jadi itu. Untuk mubtada biasanya itu ditandai dengan huruf mim. Jadi itu dalam memaknai sebuah kitab. Jadi Muhammadun qaimun itu contohnya ya. Muhammadun di sini sebagai mubtada dan qaimun di situ menjadi khabar. Muhammadun qaimun artinya yaitu Muhammad adalah orang yang berdiri. Jadi itu. Lanjut khobar ya. Khobar di sini dibagi menjadi dua, yaitu khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Jadi di sini materi yang sudah saya cantumkan dalam video tersebut sudah saya ambil dari beberapa sumber, yaitu yang pertama dari sumber Jurmiyah ya, kitab Jurmiyah, kemudian kedua kitab Amsilati, kemudian ketiga memakai kitab Teori Dasar Nahwu Shorof tingkat pemula karya Dr. Haji Abdul Haris MAG. Jadi di sini khobar dibagi menjadi dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad ya. Khobar yang pertama yaitu khobar mufrad. Jadi khobar mufrad itu khobar yang bukan berupa jumlah maupun sibih jumlah. Jadi khobar mufrad itu tidak berupa susunan jumlah maupun sibih jumlah. Contohnya gimana? Di situ ada contoh Muhammadun qaimun ya. Muhammadun qaimun di situ berupa contoh khobar mufrad. Kemudian Muhammadani qaimani. Itu contoh dari khobar mufrad. Jadi khobar mufrad itu khobar yang tidak berupa jumlah maupun syibhul jumlah. Kemudian selanjutnya yaitu khobar ghairu mufrad ya. Khobar ghairu mufrad yaitu khobar kebalikannya. Jadi kalau tadi khobar mufrad itu khobar yang bukan berupa jumlah maupun syibih jumlah, kalau khobar ghairu mufrad itu khobar yang berupa jumlah dan syibih jumlah. Khobar jumlah terdiri dari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sedangkan syibhul jumlah ya itu terdiri dari jar majrur dan dzaraf madruf. Untuk contoh dan pembagian khobar ghairu mufrad kita lihat pada struktur di bawah ini. Jadi khobar jumlah adalah khobar yang berupa susunan jumlah ya. Khobar yang berupa susunan jumlah, entah jumlah fi'liyah maupun jumlah ismiyah. Khobar jumlah fi'liyah yaitu khobar yang berupa jumlah khobar yang terdiri dari susunan jumlah fi'il fa'il. Contohnya gimana? Di situ ada contoh Muhammadun yaktubu ad-darsah ya. Muhammadun yaktubu ad-darsah. Jadi Muhammadun di sini sebagai mubtada, setelah mubtada pasti ada khobar ya. Khobarnya mana? Yaitu yaktubu. Yaktubu di sini berkedudukan sebagai khobar. Nah, yaktubu di sini berkedudukan sebagai khobar. Khobarnya berupa khobar jumlah fi'liyah. Kenapa disebut khobar jumlah fi'liyah? Karena pada lafaz yaktubu ad-darsah di sini khobarnya berupa jumlah fi'liyah karena terdiri dari fi'il fa'il, yaitu yaktubu di sini fi'il mudhari'. Nah, jadi itu. Jadi yaktubu ad-darsah di sini disebut khobar jumlah fi'liyah ya, karena khobarnya berupa jumlah fi'il mudhari' yaitu yaktubu ya. Ad-darsah di sini sebagai dibaca nasab karena berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka dibaca nasab, jadi itu. Kemudian selanjutnya khobar jumlah yang berupa jumlah ismiyah. Contohnya di situ ada Muhammadun abuhu mahirun ya. Maksudnya di sini khobar jumlah ismiyah adalah khobar yang terdiri dari jumlah yang berupa susunan mubtada khobar. Jadi itu. Contohnya gimana? Muhammadun abuhu mahirun. Muhammadun di sini sebagai mubtada, abuhu mahirun di sini sebagai khobar ya, khobarnya dari Muhammadun. Nah, abuhu mahirun. Nah, di sini karena sebagai khobar maka dibaca rofa. Tanda rofa dan tandanya domah. Jadi itu. Kemudian selanjutnya yaitu khobar syibhul jumlah. Khobar syibhul jumlah yaitu khobar yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf madruf. Jadi itu.
Lain halnya dengan khobar jumlah. Untuk khobar syibhul jumlah, contoh yang dari jar majrur ya. Contoh yang dari jar majrur, Muhammadun fid dari. Jadi Muhammadun di sini sebagai mubtada, fid dari itu sebagai khobar. Nah, itu kata yang di garis bawah itu ya, itu sebagai khobar. Khobarnya berupa khobar apa? Syibhul jumlah, yang berupa jar majrur. Kenapa disebut khobar syibhul jumlah? Karena khobarnya berupa jar majrur. Fi adalah huruf jar, ad-dari adalah majrurnya yang dibaca jar. Jadi itu. Kemudian lanjut selanjutnya yaitu khobar syibhul jumlah, yaitu terkait yang berupa dorof ya. Dorof di sini dibagi menjadi dua ya, ada dorof zaman dan ada dorof makan, yaitu di mana dorof zaman yaitu menunjukkan waktu dan dorof makan menunjukkan tempat. Di situ ada contohnya Muhammadun amamal madrasati. Muhammadun di situ menjadi mubtada, amamal madrasati di sini menjadi khobar ya. Menjadi khobar karena pantas diberi makna khobar dan menyempurnakan faedah. Nah, di sini khobarnya berupa khobar syibhul jumlah. Kenapa berupa syibhul jumlah? Karena di sini amamal madrasati, amama adalah dhorof, al madrasati adalah madrufnya. Maka di sini khobarnya disebut khobar yang berupa jenis syibhul jumlah. Di sini saya sama ya, kayak yang tadi, kayak tentang pembahasan mubtada. Jadi di sini saya buatkan tentang struktur ya. Di situ struktur khobar ya dibagi menjadi dua, khobar mufrad dan khobar ghairu mufrad. Kemudian di situ ya teman-teman bisa lebih dipahami dan bisa dilihat di tabel tersebut. Sudah ada contohnya semua. Ini yang khobar ghairu mufrad ya, khobar jumlah dan khobar syibhul jumlah dibagi menjadi dua. Kemudian khobar jumlah itu dibagi menjadi dua juga, khobar jumlah fi'liyah dan khobar jumlah ismiyah. Contohnya yang fi'liyah yaitu Muhammadun yaktubu ad-darsa, kemudian yang ismiyah itu Muhammadun abuhu mahirun. Lanjut, khobar syibhul jumlah yaitu dibagi menjadi dua juga jenisnya, jar majrur dan dhorof madruf. Yang jar majrur contohnya Muhammadun fid dari, yang dhorof madruf contohnya Muhammadun amamal madrasati. Mungkin cukup itu saja. Baik, syukran kasiran ala ihtimamikum. Mungkin cukup itu yang Ustaz dapat saya sampaikan terkait masalah pembelajaran qawaid al-lughah al-arabiyyah tentang mubtada dan khobar, di mana mubtada dan khobar ini termasuk marfu'atul asma, isim-isim yang dibaca rafa. Kafaina dirasatana al-yaum hayan naktafi hadith dirasa bi qiraatil hamdalah bil jamaah walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin hakada mini idza wajadtum khata'an min dal kalam aqulu afan kasir alaikum jami'an ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.